wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang, menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube penyelenggara. 38 bukti video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di film, bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain. Karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam film. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang bahkan. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politik, bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai juga tahu ini. Apalagi syaratnya mudah sekali. Syaratnya cuma minimal 2 fraksi, bahasa undang-undangnya sudah disampaikan, lebih dari 1 fraksi, ya. 25 tanda tangan itu usul. Usul saja tidak berani, bagaimana kemudian pansel hak angket bisa muncul? Bagi saya, kalau ini jalan, saya yakin Prof. Effendi dan teman-teman pemantau pemilu, termasuk lembaga saya, kami akan saksikan kepada publik via hak angket apa saja yang sedang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kamu udah pernah melapor sebelumnya? Ada 2 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Ini saudara LM, ya, komisaris daripada PTAG, ya, dan ini adalah saudara AA, ya, dia direktur PTAG. Ya, kami sedang mengecek kembali, ya, rantai daripada kejahatan ini. Setelah tindakan ini penting kita lakukan, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini samping merugikan, ya, merusak lingkungan hidup, ya, pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga merugikan negara. Ya, ini merupakan kejahatan serius. Untuk kejahatan serius akan kita lakukan penegakan hukum menggunakan tindak pidana berlapis. Nah, ini tindakan serius, kejahatan serius. Pak, ada yang lebih jahat lagi, Pak. Ada yang lebih serius lagi, Pak. Itu tuh yang pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh KPU dan oleh MK juga yang meloloskan Gibran dengan putusan nomor 90 itu. Dilanjutkan juga dengan KPU yang tidak merevisi dulu aturan DKPP dan PKPU dan sebagainya itu, yang meloloskan itu. Padahal itu jelas-jelas melanggar aturan. Jelas-jelas itu melanggar yang sudah disepakati bersama.
kan begitu ya. Nah, ini diikutilah oleh bawahannya. Barangkali ya begitulah praktek-prakteknya ya, senang dengan praktek-praktek yang ilegal. Oke, kita lihat. Selamat Idul Fitri Bang Ecet. Oh ya, masih suasana lebaran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Nah, oke, salam akal sehat. Alhamdulillah, makar Allah semakin diterangkan, ditunjukkan kepada mereka dari Mr. Kumis. Ya, makanya sholawat asgelnya ini jangan kelewat nih, terus dikumandangkan nih, karena kita tidak tahu kapan Allah menakdirkan kejahatan, kezaliman ini tumbang. Tapi yang pasti tugas kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang melawan itu. Ini tugas dakwah itu bukan hanya disematkan pada para ulama-ulama, para dai, tidak. Pada semua kita umat Islam, pada kita-kita yang rakyat jelata juga dibebankan untuk berdakwah. Jadi lakukan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk melawan itu, lakukan. Begitu ya. Nah, dan kemudian kita lihat juga ini ada pernyataan yang sangat bagus dari salah satu hakim MK. Kita ingatkan ke hakim MK-nya sendiri ya. Apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soeharto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY. Lihat, pernyataannya clear, jelas bahwa saya sedang berduka, makanya pakai baju hitam. Ini disampaikan di bulan 10 tahun 2023. Jadi baru-baru saja berapa bulan yang lalu, belum 1 tahun ya. Bahwa apa yang disampaikannya, rezim hari ini jauh lebih parah dibandingkan rezimnya Soekarno, dibandingkan rezimnya Soeharto, bahkan dibandingkan dengan rezimnya SBY. Jadi clear bahwa terjadi kekuasaan yang menggurita dari satu orang atau segelintir orang yang mengkooptasi semua lini, mulai dari DPR-nya, pengusaha-pengusahanya, bahkan yudikatifnya. Nah, kita tagih Arif Hidayat, kita tagih Saldi Isra, kita tagih yang lain-lain nih. Sekumpulan para hakim MK yang akan memutuskan perkara gugatan dari 01 dan 03 ini. Kalau Anda sudah sepaham, sebetulnya ini logikanya sudah dikabulkan gugatan 01. Pemilu ulang, tentu dengan gugatan 03 juga ya, tanpa Prabowo dan Gibran. Atau pemilu ulang tanpa Gibran. Clear, ini adalah win-win situation, win-win solution. Prabowo tidak dirugikan, bahkan bisa jadi diuntungkan. Apalagi ya, kalau ini sekedar saja ya, pertimbangan saja, kalau misalkan pemilu ulang dilakukan, kemudian Prabowo menang lagi, maka dahsyat, kemenangannya, legitimate-nya dapat itu dari rakyat. Saya kira semua langsung menerima. Ini kan persoalannya ada di pelanggaran konstitusi.
Maka Mahkamah Agung sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi di negeri ini, kita butuhkan untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul sebagai garda terdepan, bukan bagian dari masalah. Not the part of problem, but the part of solution. Kan harusnya begitu ya. Nah, sehingga segala persoalan yang ada di negeri ini bisa selesai satu persatu. Ini hari kedua, tanggal 2 Syawal, sahabat yang lupa belum lihat berita kemarin-kemarin, dolar sudah naik 16.000. Hari ini dolar naik 16.000. Jangan dianggap lagi 15.000. Mau kita biarkan kondisi seperti ini? Janganlah. Coba kita lihat video lain atau gambar-gambar lain kiriman dari sahabat SC. Rupiah ambruk. Hari ini tembus 16.000 per dolar. Mungkin hari ini beneran di jam ini sudah naik lagi. Ini nggak sanggup lagi bergeser ke 10.000 seperti janjinya Jokowi. Janji Jokowi. Rezim yang begini yang mau dilanjutkan.